Lamanya nggak ketemu. Kiki Saputri. Salah. Lain anjing. Salah. Beda. Ada yang sama sih sama dia. Apanya? Itu. Oke, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Oke, guys. Kok aku kayaknya nggak ada hikmah. Adalah hikmah dari segala perjalanan hidupmu ini. Nah, mungkin hari ini kita banyak sponsor nih. Asik. Sponsornya agak beban sih hari ini kita. Kenapa tuh? Karena yang belanja ini bintang tamu semua. Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Karena kita jujur, kita tuh mau doang. Belum cair. Impun belum cair. Aku bingung mau ngomong apa. Makanya kerja di korporat. Ya. Sampai bodoh. Oke. Kangen diri dong. Oh ya, perkenalkan diri dong sebelumnya. Ya, Kita siapa? langsung bahas yang ke situ aja. Anjir, perkenalan diri kayak aku lagi interview kerja dong ini. Iya dong. Kan dari tahu nih kamu siapa. Betul sih. Power Ranger pink kan, udah pink kan. Kamu Power Ranger tai cuma mana? Aku Kiki. Ya. Terus hidup aku sekarang lebih bahagia. Pastinya kan kita undang ke sini tidak mungkin tidak apa-apa ya kan. Sudah pasti enggak kenapa-kenapa. Enggak. Sudah pasti ada masalah dalam percintaan. Ya. Apa Selamat datang cuma itu ya. Apa tuh cinta? Bukannya Anda Iya. berdua. Awalnya begitu. Terus Tapi kita nggak mau sendiri, nggak mau berdua aja. Kita nyari teman. Teman, kayak kita kumpul-kumpulin orang-orang yang galau-galau, aku enggak galau ya, mohon maaf. yang habis putus, ya kan? Yang habis. Ketawa terus. Ya. Bagaimana kalau kita membahas pada inti pembicaraan? Ya, oke, sudah. Ini teman kita guys, teman kita lama banget, lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi dengan kasus yang baru. Kasus lagi, kayak masalah dia. Kalau kasus saya bahaya dong. Iya. Dari sini saya dicari. Kamu langsung ngomong kasus, baru suasananya begini lagi. Iya. Jangan sebut dong kalau di sini anjir. Iya, Kita kan suasananya ya kebetulan kan. Tempat kita ini hari ini eksklusif loh. Tapi sadar, Heeh. Anda konten kreator miskin. Biasanya kan belakang kita baju-baju daerah ya kan. Sekarang belakang kita Oh iya. Tirai. Iya kan? Baju Iya. daerah. Oh. Sekarang belakang kita tirai, kalau dibuka pemandangan kota Balikpapan, asik. Drama. Ini sekali ini aja, ngomong bintang tamunya dia. Besok kembali lagi. Kita kembali lagi ke sana, jangan Enggak, harap jangan percaya ya guys. Mereka berdua ini sebenarnya sultan. Amin. Eventnya lancar terus. Amin. Duitnya dah habis. Amin. Oke. Langsung haus oke. Oke. Iya benar. Nanti kamu seret Boleh anggap aja. di pertengahan. Makasih loh ya. Kita lupa bawa kartu ya? Oh iya, kartunya Kartu ada. apa anjir? Ada lah. Kartu perdana. Apa ini duit? Lain lah. Oh ya otakku sekarang duit. Iya, demi anak. Iya. Boleh kan dibahas kan? Boleh dong, boleh banget anjir. Pahit lagi kan sama Ya kan macam hati bro. Enggak, biasanya udah sepahit ini nih, pahit banget. Tapi enak sih. Gratis anjir. Enak, gratis. Iya. Oke. Belum apa-apa udah mau main aja. Belum Udah. latihan, belum. Ngobrol dong. Aduh, ambigu sekali pembahasan kali ini. Tapi udah baru ya kita bahas itu udah baru ya. Apanya? Yang penting persetujuan dulu, jangan sampai nanti Ya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? pas dibahas jangan ditayangin lagi gitu kan. Capek lah ngomong jokes. Dari nonton kok, bukan dari kubusir aku nih. Dari nonton nanti kita gantikan. Dari Tanya nonton anjir sudah eksplosif bikin dari nonton kurang ajar. Hapus aja channelnya. Ada yang nonton. Tapi orang-orang itu aja. Teman-teman sendiri. Siapa tahu kan hari ini kan yang langsung Ya tolong anjing kalau kamu udah mau nonton. Nanti jobnya temanku nggak ada uangnya. Iya. Oh. aku tahu kali ini. Baru ini subscriber di anu
Diancam. Ya anjing. Takut. Karena ini nih modal mereka untuk menghasilkan uang. Iya. Kalau nggak dikontak, Memang belum ada uangnya sih. Memang belum ada uangnya. Jadi wajar aja. Wajar. Jadi gini. Lanjut Pan. iya mau mulai dari mana kan? Aku kali ini mode aman aja deh. Anjing nggak mau ngapain nggak sih deh? Permasalahan ini berat banget nih. Mau bahas dari mana tuh bingung. Apa? Cari ringan dulu deh. Enggak dong, ceritain aja kita temenannya gimana, kenapa bisa jadi begini, begitu, begini. Iya, jadi kita kan berteman dari aku sebenarnya lebih baru kan kenal sama kamu kan. Lebih baru Iya, lebih daripada Adit baru. kan. Iya. Pertama berteman sama Adit dulu kan. Dari tahun 2000 Lama udah anjir 17. dari 2016 kali. 16 ya. Nah, soalnya kalau aku masuk ke situ kan 2016 sudah ada kan. Udah. Kemana tuh? Terus Sudah bubar. karena ada satu ketemulah di satu meja kopi shop dengan yang namanya Irfan. Bukan, belum. Ini gosip aja terus. Ini kan kita bahas pertemanan dulu. Iya. Kita ketemu di mana ya? Di Pasir ya? Bilkas. Oh iya, Bilkis anak kayu ting ting. Bilkas aja Iya, ngobrol. ngobrol. Terus nyambung, kok bisa kasusnya sama nih dengan orang yang sama. Iya. Nah waktu itu ada yang bilang, Dit, enggak aku nggak mau. Loh anjir, pas aku lihat berapa bulan kemudian, lah ternyata ludah itu enak sendiri ya. Terbalik, ludah sendiri tuh enak ya. Katanya selalu ngomongin kalau lu udah tuh yang jauh-jauh. Iya. Jadi ngomongin apa sih? Kamu kan waktu kita ketemu kan kemarin kendalanya sama. Oh iya benar. Cuman itu udah lewat, lupain aja. Kalau sama Adit ini berteman karena sama-sama satu forum waktu itu ya, Dit. Ya, kita satu forum yang sama. Terus kita pecah. Dar. Dia kemana, aku kemana. Kalau dia masih tetap di Sama. dunia dia. Kalau aku yang limbung nih. Tayangan lagi. Asik-asik sendiri sampai sekarang. Dan kita pecahnya dari 2000 berapa ya? 2019 awal. 18 ya. Kita pecah. Kamu belum tahu kan? Loh, Kamu kan malah aku masuk situ kan 2016 aku masuk sana. 2017 aku sama Rinda. Iya. Sebelum tahun 2018 kali. Iya mungkin ya. Pokoknya singkat kok pertemananku sama Adit ini, cuman Enggak. sudah sampai Bali say. Mainan Nah, sama-sama permasalahan dia. kalian itu sebelum pas di 2016. Iya. Sebenarnya itu bukan permasalahannya ya. Bukan. Kalau permasalahan sampai polisi dong. Oh iya, nah, maksudnya Itu terlalu Cuma riskan. konflik kecil. Konflik konflik kalian itu dari kecil. 2016 aku tahunya. Iya. Misalnya 2016 tuh kok masuk gabung di kalian. Kenapa aku lupa, karena itu tidak penting. Benar. Nggak perlu diingat. Bener banget. Terus dari situ udah nggak pernah ketemu Adit. Hari ini ketemu. Baru kali Aku ini ya kaget lagi banget ketemu lagi. anjir. Aku tambah kurus, dia tambah gede banget. Mungkin happy kali dia kan. Mungkin. Mungkin. Beda sama temen aku yang sebelah ini. Aku tuh selalu bahagia. Yakin. Tidak juga. Tidak juga. Oke, dari tadi kita bahas apa? Mungkin dari ngerti juga kita pembahasan Iya. pembahasan kita hari kali ini apa. Itu cuma curhat-curhat tak jelas aja. Curhat jelas saja. Intinya ya Kamu undang aku nih karena apa? Kita mengumpulkan orang-orang yang pernah bermasalah dengan cinta. Hah? Apakah itu masalah? Hah? Ya nggak tahu kan yang ini undang dia. tapi aku nanya nih, apakah ketika kamu bercinta saat itu Bahasa Bercintanya. enggak Jangan dong. apa ya menjalin suatu hubungan waktu itu. Mm-mm. Karena kan hubunganmu nih, ya apa kita bahas ya. Ya nggak apa-apa dong, bahas Hubunganmu aja. ini kan sudah suami istri ya kan. Sudah sempat suami istri. Terus Sempat berumah tangga. Sudah sempat berumah tangga. Akhirnya berpisah, ya kan? mm-mm. Oke. Akhirnya berpisah. Menurutmu yang kamu lakukan kemarin itu apakah jadi suatu penyesalan Trauma. Trauma. Atau gimana? atau gimana? Pembelajaran doang. Dari apanya dong ini? Kalau penyesalan dari apanya dulu? Segi kamu Kan- dengan ini punya setelah. Suami istri itu Lanjut, Nggak lanjut, bisa. Iya, jadi kalau suami istri itu kan bukan cuma dari cintanya aja.
tapi bagaimana kita mengerti satu sama lain, terus memahami beda dari cara sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Kalau untuk bilang nyesal, aku nggak mau nyesal. Pernah sesekali terbesit, anjing, nyesalnya aku masih mau happy kok aku bisa udah nikah gitu. Tapi satu sisi lagi, aku bisa punya anak selucu itu. Kamu udah lihat anakku sama gedenya kayak kalian. Belum ketemu langsung, baru di medsos aja. Iya, nanti ketemu. Iya. Itu lucu banget dianya, indah banget. Jadi itu bukan suatu penyesalan yang harus disesali, karena udah terjadi. Karena aku tuh tipe orang yang kalau udah terjadi ya, kalau udah nggak menemukan titik baiknya, titik terangnya, nggak ada solusi, ya udah. Yang penting kan kita bangun hidup kita untuk kedepannya aja. Iya. Gimana caranya berdoa. Terus satu juga ikhlas. Itu harus ikhlas. Kalau dibilang trauma, aku trauma banget. Pasti. Karena bukan karena menurutku mungkin salahnya di aku atau gimana ya, atau aku terlalu independen. Cuman dari sebelum menikah pun, dari beda orang, percintaanku tuh selalu gagal gitu loh. Baru kan aku kalau jujur, baru kan aku tuh kalau pacaran itu nggak pernah sebentar. Aku tuh tipe orang yang walaupun LDR pun aku bisa tahan lama. Sama. Iya kan? Tapi kamu kan nggak apa-apa, yang penting nggak. Tapi LDR aku sempat 2 tahun. Aku sempat juga LDR lama, nggak tahu ya udah berapa tahun, nggak tahu juga itu dianggap pacaran apa enggak. Sama. Tapi kalau aku orang tipikal yang nggak bisa LDR kayaknya, karena aku terlalu overprotective, overthinking, posesif jadinya. Ya, terlalu kayak mikirin kemana kayak gitu. Iya, jadi aku LDR tuh sempat lama, terus aku diselingkuhin. Makasih buat kamu yang selingkuhin aku, diem-diem di belakangku dan dibantu keluargamu. Oh, di support. Support aja. Oh, mantap. Selingkuh di support. Selama selingkuh itu masih halal. Nggak, anjing, nggak ada yang selingkuh tuh halal. Enggak sekali. Tapi seneng lu gini gas bagus, Tapi biar nggak apa-apa. biar sadar orang-orang Iya. yang sering selingkuh itu. Enggak. Kalau aku tuh dulu berpikir, karena aku tuh bodoh ya. Mungkin sampai sekarang aku juga bodoh, tapi agak sedikit terfilter bodohnya. Kalau dulu tuh menurutku perselingkuhan itu salah itu dari salah satunya gitu loh. Kenapa dia bisa jadi selingkuh? Mungkin dia belum bisa bikin enak. Enak apa weh? Enggak, mungkin dia tuh nggak perhatian, atau dia tuh nggak bisa ngasih apa yang selingkuhannya kasih. Gitu. Setuju nggak sih kalau cewek itu bosenan? Setuju banget. Kenapa? Menurut aku ya. Tapi cewek tuh pintar nyembunyiin bosanannya dia. Mereka tuh kayak ya udahlah, nggak apa-apa bosannya hari ini. Mungkin besok kalau kita buka suatu suasana baru bakal menimbulkan hal baru. Jadi bosannya tuh ketutup. Sama kayak halnya dengan ilfil. Cewek tuh bukan tipe orang yang ilfil terus langsung ya udah ilfil. Enggak. Kalau dia udah dia demen tuh sama tuh cowok, walaupun cowok tuh bikin ilfil, biar dia nggak mandi sebulan pun, kalau dia udah buta ya udah dimaafin aja ilfilnya. Yang penting aku nyaman, yang penting aku sayang gitu. Apalagi tipe cewek yang, ini menurut aku ya, apalagi tipe cewek yang nggak biasa untuk sendiri. Selagi itu bikin dia nyaman sama cowok itu, ya udah jalanin sampai bodoh. Sama kayak katanya Ciwennya Arab tuh yang kemarin podcast, dia bilang jadi badut selama ini karena emang hampir 100, menurut aku, karena emang hampir 89% kendala-kendala cewek-cewek diselingkuhin itu tuh orang-orang yang melakukan itu. Di balik itu tuh mereka memang pada support, tau gak sih? Walaupun keluarganya juga pasti support, dia nggak akan ngomong sama kita karena aku nggak tahu ya, di situ aku masih belum survei tuh. Tapi menurut positifku mungkin karena dia ngejaga perasaan kita kan. Tapi kok anjing gitu loh. Ya kan? Aku tuh pernah tuh diselingkuhin tuh kayak gitu. Iya Ki, sabar aja, jodoh itu pasti bakal ketemu lagi gitu. 1, motivasinya 1. 2, ya Ki sabar ya, aku juga gak suka sama dia gini-gini. Tapi setelah udah lepas nih, ternyata memang benar
ludah yang dibuang itu sangat enak sekali. Paham gak sih anjir? Seruput, seret. Tapi pastinya kamu sekarang mulai lebih berhati-hati kan? Atau malah sudah nggak mau ke arah-arah percintaan lagi jadinya? Dalam waktu dekat ini, aku masih nggak mau mikirin cinta-cinta. Aku malah kayak takut banget aku tuh berpikir anjing. Kalau seandainya aku dapat jodoh lagi nih, bisa nerima anak atau enggak? Satu, bisa nerima anak atau enggak itu udah jadi PR tuh. Yang kedua, bakal gini lagi nggak? bakal merasa kayak gini lagi nggak? Sampai aku tuh sampai terpikir juga, orang-orang tuh selalu bilang jodoh itu cerminan diri. Berarti kan yang salah di diriku dong. Ya. Aku tuh udah bolak-balik itu berpikir aku tuh salah apa ya? Memang mungkin aku terlalu keras kepala, terlalu pengetahuan. Tapi apa aku harus pantas gitu dapatnya yang nggak setimpal gitu, paham gak sih? Kayak terus-terusan diselingkuhin, iya, ditinggalin nikah. Kamu merasain gak sih rasanya? Iya, kita udah pacaran 2 tahun, udah nyaman, baik banget, giliran dia kan luar kota tuh. Maaf ya aku ceritain karena kamu memang anjing. Kamu tahu terakhir kali dia chat itu lewat, inget dulu tuh chatnya lewat Snapchat. Ki, aku kerja dulu ya ke luar kota, ke kota Tut sana, ada kota di sana. Aku percaya dia memang awalnya ngomong aku tuh kita jalaninnya kayak gini aja ya, karena aku dijodohin. Kamu tau lah orang yang dijodohin itu suku apa, yang dijodohin yang harus sama-sama Satu suku. Bukan suku sih, lebih tepatnya apa ya, nanti kamu tit aja kayak harus sama. Intinya dia ngomong sama aku, pamitnya itu dia mau kerja ke sana. Taunya aku dapat kabar dari temanku namanya Nopal Raffi, makasih karena kamu aku tahu undangannya. Dia nikah sama dokter gigi. Selain aku merasa kecewa, aku juga insecure. Aku nggak perlu berjuang karena sainganku dokter gigi aja. Ya iyalah aku ditinggal nikah. Waktu itu aku cuman sebagai, aku kerja di mana ya waktu itu? Ya masih kerja di satu tempat dah. Hah? Di leasing? Enggak, belum. Oh, sebelum di leasing itu aku udah kerja di mana gitu. Pokoknya aku bukan apa-apa. Intinya ya kayak gitu, jalanin. Tahu-tahu aku dikasih lihat undangannya. Ki, dia nikah bulan Agustus tanggal 7. Ingat banget aku. Hah? Serius? Iya, aku diundang nih, disuruh datang ke sana jadi groomsman-nya. Mana coba lihat undangannya, dikirim ke DM. Waktu itu aku ngumpul di kopi shopnya Mas Resa, demen kopi. Di situ aku, iya anjir, antara sakit hati sama aku berpikir, ya kalau aku bener-bener tinggal nikah, aku nggak punya uang lagi dong. Udah canda, enggak, maksudnya nggak ada lagi dong yang nemenin aku kalau aku sepi gitu loh. Maksudnya kan kemarin itu ya udah Pak, udah sedekat itu gitu loh, sesayang itu gitu. Tahu-tahu nikah, udah aku diemin, aku nggak nanya, soalnya dia ke WA juga nggak bales, jadi aku pikir dia sibuk kerja. Aku buka-buka lah Facebook. Ampun, meriah sekali Nikahnya. segede itu nikahnya. Tapi memang dia juga orang-orang yang berada ya berarti ya? Iya, dia ada. Sama-sama berada ya? Iya, makanya dia harus sama-sama kan. Harus sama-sama itu yang bikin aku nih apa sih, kamu udah usah berjuang, kamu mundur aja. Iya, sampai mikir kayak gitu karena aku ngerasa percuma, luka batin akhirnya kan. Jadi dia tinggal, aku lihat postingannya dia lamaran, nangis parah. Kamu lebay, kamu nangis sampai saking aku butuh nangisku didengar, ngerekam sendiri tangisanku di video. Habis kerekam, lusanya aku review sendiri, anjing jijinya aku nangis gue bilang. Habis itu mereka matikan lampu, setel lagu gitu. Bisa jadi. Sorry. Enggak, galaunya dulu ke monumen jam 2 subuh. Iya. Nangis ya. Jelek kan monumen gelapnya tuh bangke tempat mesum. Pantai bro, pantai. Tapi aku bingung apa yang bikin orang galau liatin pantai itu apa? Suasananya nyaman, suasana nyaman. Nggak tahu ya salah. Anjir. Tapi jam 2 subuh apa yang bikin nyaman? Bukan Pak.
suara air debur ombak itu bikin kita relax kan. Iya, relax kamu nama. Tapi selain itu mungkin dalam diriku tuh ada setan sudah, setan yang monumen kan. Ki, kamu ke monumen aja, nanti kamu nyebur di pantai gitu, bunuh diri aja gitu. Sampai sekarang aku kidul tuh. iya. Jadi aku nekat ke sana. Galau meratapi. Jadi apa yang kulakuin selama ini anjir, 2 tahun dibodohin kayak orang bodoh. Udah aku lihat lamarannya, dia nikah segede itu, semeriah itu. Dia nikah sama, katanya sih sama orang keluarganya yang orang di apa sih, disegani lah di kotanya sana. Oh oke. Ya udah. Dia ke kota sana maksudnya pindah negara kan atau gimana? Masih kota say, kalau negara masih satu Indonesia berarti. Iya, masih satu Indonesia dari situ. Tapi sebelum dia ninggalin aku nikah tuh aku udah maksudnya aku sempat konflik sama dia. Terus aku tuh diketemukan lagi sama temanku. Ada namanya Eca, anjing lo Eca. Aku kenal kayaknya dia. Iya, kamu kenal bodoh. Kan kita dulu satu, terbaru. Ini bahaya banget tadi. Dikasih tahu Eca ngomong sama dia kan, jangan kasih tahu Kiki ya kalau aku yang kasih nomormu. Aku nih kayak so cantik juga, gue bilang. Terus aku diajakin ketemu, aku mau minta maaf, dia bilang gitu. Mau udah ketemu, minta maaf, baikan. Nah itu sudah baikan mulai ngerasa terima lagi. Taunya tinggal nikah. Dari mulai situ aku sudah nggak mau terlalu percaya sama harapan-harapanku. Dan aku mulai belajar jangan terlalu percaya sama ekspektasi. Tapi akhirnya yang kamu pelajari, akhirnya timbul masalah baru lagi kan? Yang harus kamu pelajari lagi. Betul, Iya. betul. Iya betul banget. Tapi kayaknya lebih kebodohan sih. Enggak sih. Karena lebih tepatnya ya kalau udah ada pelajaran hidup kita nggak bakal tahu apa arti hidup kan. Beratnya anjir. Nggak apa, kamu tapi kuat kan? Kuat. Ya, Sampai itu. saat ini aku kuat banget. Nanti kalau kamu ibarat kamu di bawah lagi kamu sudah kuat gitu loh. Setidaknya kamu sudah kuat. Iya Ya, sih. intinya kan tidak ada satu masalah itu yang membunuh kamu kan. Jadi mulai dari situ aku udah galau banget. Udah kayak orang gila banget, sampai ibuku aja tahu itu aku segalau itu. Ya sebenarnya intinya dari kita patah hati, galau atau segala macam itu sebenarnya intinya cuma satu. Kita harus cerita ke orang, jangan pendam. Enggak sih. Kalau dulu mungkin prinsipku begitu. Aku punya teman, aku harus cerita itu ke temanku. Tapi harus ada yang dipilah-pilah. Tapi makin kesini, makin aku sadar, memang manusia itu butuh manusia. Tapi lebih baik nggak usah cerita. Kenapa? Karena kalau kita itu kan cerita tuh maunya didengar. Selain didengar tuh maunya ditanggapin. Orang itu cuma mau mendengar aja, tapi nggak bisa menanggapi. Dia nggak bisa kasih solusi, karena pasti jawabannya satu. Kalau 3 kita cerita, pasti jawabannya gitu, ya udah sabar aja ya. Tai. Jalanin Ya aja ya. kalau kayak gitu sih mending ya dengerin aja. Iya, cuman Kalau aku sih tipikal yang biarin aja, kamu dengerin aja aku cerita nih. Tapi Karena- bosan gak sih kamu cerita minta didengarin terus? Ya karena itu yang aku butuhkan. Aku butuhkan kayak gitu. Jadi ya biar aja aku cerita gini banyak. Kadang ya juga orang kasih solusi. Karena ya solusinya orang juga kupilah-pilah. Tapi Dan solusinya pasti hampir 89% ya udah yang sabar. Iya, tapi enggak juga. Apa? Aku sama dia enggak pernah gitu. Tanya dia. Jadi apa? Ya ada aja, jalan keluarnya ada aja. Ada. Bukan aku enggak pernah ngomong yang sabar. Terus kalau misalnya aku cerita nih, Dit, Pan, butuh duit nih 10 juta, mana solusinya? pinjol. Jangan anjir, kamu pinjol Lo kurang mau dari ajar. mana? Uang kita dari segitu Kamu pinjol. tunggu kita out of topic dulu ya. Aku kan beberapa kali kayak bercandaan sama teman-temanku di grup soal pinjol kan. Aku nggak ngerti cowok. YouTube ini bisa baca pikiran kah? Akan aku alihkan suara Bahasa itu. YouTube, TikTok pun bisa baca pikiranmu. Iya anjir, konspirasi. Jadi lagu aku kan setelah aku sambungin ke speaker toko tuh. Pagi-pagi lagi senyap sunyi dengerin lagunya 420, ya kan? Lagi sendu. Tahu-tahu pas iklan
silakan pinjol, ada kami. Ya malunya aku seolah-olah aku yang pinjol. Premium. Premium dan biar ada iklannya. Iya. Biar nggak ada iklannya. Harusnya begitu, tapi kan saya ada kebutuhan lain, Iya. Pak. Kali kamu dengerin YouTubeku belum ada iklannya. Iya. Ada lagu kita nanti di Spotify, belum ada Iya. iklannya. Lagu apa anjir? Ada lagu kita sudah, satu album. Anjir. Lo nggak percaya? Penyanyi siapa? Om Cimo. Irfan. Ya intinya kan Ya semua. udah, kembali ke trauma itu. Intinya aku untuk saat ini dan ke depan aku nggak mau bilang selamanya, karena aku tahu ludah itu enak. Jadi aku nggak mau dibully, aku nggak mau diceritain orang. Lebih baik aku sadar diri mulai dari sekarang, atau bukan mulai dari sekarang, mulai dari 5 bulan yang ke belakang sampai nanti ada masanya aku masih nggak mau ngerasain cinta. Tapi kalau untuk bilang aku kesepian itu udah pasti. Untuk dibilang aku ngerasa sedih itu udah pasti. Apalagi aku kan punya anak nih. Aku punya temen seumuran, maksudnya selisih temanku melahirkan dengan aku melahirkan. Terus deket itu, kayak misalnya lagi nongkrong, ayo nongkrong yuk, ntar ya aku tunggu suamiku, ntar ya aku nunggu bapaknya anakku. Sedangkan aku yang ngajak nongkrong ini aku nggak mikirin anakku, ayo aja skuy gitu. Jadi kayak ada rasa anjir, iri sih. Aku waktu pertama kali begitu iri banget, aku takut, kayak aku takut banget, aku takut yang kayak yang di TikTok tuh, yang sampai nangis-nangis gak ada bapaknya. Ada tuh, atau aku takut nanti anakku kayak gitu. Jadi lebih tepatnya trauma aku tuh memikirkan anakku sih, kayak gitu. Jadi Tapi ya, bagus masih. makin kesini aku mulai, oh aku sudah tahu nih jalannya nanti gimana ngejelasinnya. Karena alurnya sebenarnya alurnya itu selancar itu. Untuk anakku tahu tuh selancar itu. Jadi aku nggak perlu menjelaskan kayak gitu. Biarin aja orang berpikirnya kayak gimana, biarkan aja dari sudut sana memikirnya gimana. Yang jelas aku tetap jalan dengan traumaku, tapi dengan kebaikan anakku gitu loh, kayak gitu. Intinya kan gini, yang dikuatkan kan harusnya kita juga. Kita kuat, anak kita kuat maksudnya. Iya. Yang penting kan, tapi kan udah ada pikiran kayak biasanya kan ada tuh yang saking dendamnya sudah dengan mantan suami sampai anak ini didoktrin untuk tidak ingat dengan Oh bapaknya. enggak, Kan? aku bukan dulu ya. Waktu permasalahan itu di hangat-hangatnya, aku tuh udah kayak benci betul, aku kecewa betul. Tapi aku berpikir juga, oh salahnya di aku nih. Tapi aku sekali lagi yang kayak kamu bilang, cerita ke orang, nggak ada permasalahan. Aku mikir lagi, ku apa itu namanya? Ku satukan nih semuanya. Ya antara ikhlas dan ikhlas. Jadi apa tadi kamu pertanyaannya? Lupa. Iya, kayak kamu bakal bakal Ngedoktrin anak aku ya. Awalnya aku bakal bilang, kamu gak usah kayak gini itu jahat gini. Enggak perlu, karena berarti tanpa aku doktrin aja anakku mendapatkan hal yang tidak sebaik itu. Jadi Bisa tahu sendiri. iya bener, anak tuh bisa tahu sendiri. Jadi jangan pernah bilang aku ngajarin anakku, enggak, aku nggak pernah mau ngajarin anakku kayak gitu, karena nggak baik. Ya intinya juga jangan menceritakan tentang masa lalumu dengan Enggak, ngapain, apa harusnya diceritakan. Intinya kan kebutuhannya dia terpenuhi. ya. Karena belum waktunya juga dia untuk memikirkan itu. Ya. Nah karena kan ada yang kayak gini nih, kayak udah mau kenalin bapaknya siapa kayak gitu kan, sedangkan anak ini butuh nih. Lah, orang lain tuh berpikir seperti itu. Aku pun sebagai mamanya pasti berpikir seperti itu, tapi kayak sudah, maksudnya bukan aku wanita perempuan angkuh yang nggak butuh bapak dari anakku, enggak. Cuman luka batinku tuh nggak, untuk saat ini atau ke depan pun nanti nggak bisa nerima itu. Iya. Biarin aja anakku yang tahu sendiri. Kamu bisa tahu ini jahat apa enggak, ini baik apa enggak, kayak gitu. Tapi intinya kamu untuk sekarang sudah berdamai dengan Oh sudah jelas lah. dengan kamu yang sekarang kan. Ya iyalah, gila, kalau aku nggak berdamai aku nggak akan bisa sampai di sini lah. Nggak bakal speak up juga. Nggak, sebenarnya bukan speak up juga anjir. Ini kan bukan hal yang. Setidaknya kan berani untuk ngomong. Iya benar. Aku tuh sampai karena masalahku tuh menurutku aku tuh disudutkan banget, kayak
aku diputar balikan, di playing victimin gitu seolah-olah. Cuman ya udahlah, lupain aja itu, biarin aja. Intinya terserah ya, hidup masing-masing aja, yang penting ikhlas. Jalan apa yang ada sekarang. Tapi kamu tahu nggak, aku saking jahatnya aku dulu, karena aku sakit hati banget. Ada satu kata yang bikin aku sesakit itu tuh, sekecewa itu. Mungkin orang lain juga kecewa sama aku, tapi aku pribadi aku kecewa banget sampai dikata kayak gini. Gimana kamu mau dibelain, sedangkan kamu di depanku baik tapi di belakangku juga lain, ngomongnya gitu. Dan asal kamu tahu, yang ngomong tuh orang tua. Anjir, dalam keadaan genting, dalam keadaan aku nggak bisa apa-apa, dalam keadaan aku nggak ada siapa-siapa di situ, aku langsung dikatain kayak gitu. Gimana perasaanmu? Ya sakit lah. Gila kan? Kita punya hati, Ces. Aku dibilangin baik di depan belakang lain. Aku tuh bukan tipe orang yang suka nyeritain di belakang. Kalau kalian lo temenan sama aku, pernah emang aku kalau udah suka sama orang di belakang aku omongin? Langsung depan orangnya kan? Kayak gitu. Itu hatiku. Dari situ aku sampai, ya Allah, aku bilang, kamu ngomong kayak gini, kamu zolimin anakku. Kamu zolimin aku. Oke lah, kamu gak usah ingat aku, anakku aja anjir. Kata-katamu tuh menyakitkan aku bilang. Aku nih mau minta tolong sama siapa? Kalau mau dibilang dari pihakku tuh ngebelain aku, enggak juga anjir. Karena sekarang yang dipikirin bukan diri sendiri lagi kan? Iya. Dari situ aku sakit banget. Aku sampai bilang, ya Allah, zolim. Tolong balaskan ya Allah, tolong balaskan. Nggak usah balaskan untuk aku, untuk anakku aja. Di situ aku sampai kata-kata orang tuh nggak, Allah tuh nggak akan ngedengar, Allah tuh nggak akan ngebalas kata-katamu karena kamu gak ikhlas. Kamu tuh harus ikhlas dulu, kamu tuh harus minta pertolongan dulu, kamu tuh harus kembali ke Allah dulu, kamu harus ingat Allah dulu, gitu-gituin aku. Kamu harus ingat sholat dulu. Makasih Om Adang. Tapi ya udah, makin kesini makin berusaha, makin bisa, makin yakin. Ya udah, aku sakit hati masih, tapi untuk kata-kata itu kayaknya aku bisa, kalau seandainya Allah bilang ambil aja lagi kata-katamu, mau aku ambil lagi, karena nggak baik kan nyumpahin orang itu. Ya, makanya itu dibalik ada kendala pasti ada kebaikan juga nantinya kan itu. Ya meskipun kamu nggak ngerasain pas saat itu juga, suatu saat kan pasti kamu bakal merasakan kebaikan nanti, entah dari orang sekelilingmu, dari orang yang ngejahatin aku pun aku nggak mungkin lupa lah sama kebaikannya. Aku pasti ingat kebaikannya dia. Cuman tolong jangan merasa kamu baik tapi kamu seenak-enaknya kayak gitu. Aku mau kasih tahu juga kayak ke semua orang, kamu gak usah terlalu nyimpan benih, gak usah terlalu menyimpan harapan. Ketika kamu udah baik sama orang, terus kamu bisa jahatin orang lagi, dan orang itu udah kecewa sama kamu tinggal bilang, kan kamu udah aku baikin, masa kamu gara-gara aku jahat sekali kamu gak mikir baikku. Jangan ngerasa kayak gitu. Itu tuh bakal kayak apa sih gitu. Intinya biarkan orang itu sadar sendiri ya. Iya, tapi kadang kalau disuruh sadar sendiri gak sadar anjir. Iya. Makanya apa? Biarpun dikasih masuk penjara juga kalau dia nggak mau, gimana ya, harus ada yang dikasih gebrak gitu loh, tau gak sih? Aku sih sering ngerasa kayak gitu, kayak anjir aku nih banyak baiknya rasaku, tapi kok ketika aku salah satu aja jadi kayak beban banget kayak gitu. Kamu ya, for your information, beratku tuh 72 kilo. Sekarang 58. Berarti turun 24. Iya. Selama 14 kilo. Selama 8 bulan. 4 bulan. Ya sebenarnya bukan permasalahan percintaannya, aku lebih ke berat anakku. Iya. Beda kasus kalau kita punya permasalahan tapi gak punya anak. Itu akan semudah itu. Ngapain dipikirin aja? Cari aja yang lain kayak kalian ini. Tidak. Aku juga di titik yang sudah lelah sih. Iyalah. Buat apa lagi bawa waktu gitu. Kayak percuma buang waktu, buang tenaga, pikiran, galau lagi. Iya. Buang waktu untuk galau. Tapi aku percaya, aku dulu tuh kayak nggak percaya sama keinginanku gitu loh, nggak percaya sama minta tolong sama Allah. Tapi setelah berkali-kali aku minta tolong, kayak aku dimudahkan. Pertama aku tuh pernah punya kendala
Terus aku yaudah deh aku cari kerja lagi aja. Tadinya kan aku nggak mau kerja, aku cari kerja lagi, aku coba ngelamar di sini lewat email tuh, cuman Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kalau memang ini rezekiku tolong bantu aku, kalau bukan rezekiku tolong bantu aku untuk tetap bersyukur. Langsung minggu depannya aku ditelepon, Ki interview di sini. Ih anjir sekeren itu. Terus yang ini titik terendahku tahun ini, aku udah kayak apa kamu, semuanya itu aku tuh dibantu sama ibuku sama bapakku, baik banget. Walaupun aku kadang jengkel sama ibuku, tapi ibuku kan nanti kamu lakukan ke anakmu nanti kan pasti. iya. Kan? Ibuku tuh walaupun aku dimaki gitu, tapi kalau sama anakku tuh kadang aku tuh kayak apa ya, sampai ngerasa maaf ya bu, aku bilang maaf ya bu, maaf ya bapak, kenapa aku gak menurut, kenapa aku masih tetap sama egoisku, kenapa aku masih mikir kesenanganku, sampai akhirnya terjadi seperti ini. Karena dia tuh ngeluarin uang tuh kayak ya udah keluar. Kalau mau perhitungan ya, kalau mau ibaratnya mau perhitungan orang lain lah, ibaratnya kan cucunya dia ini kan bukan dari darahnya dia, masih ada ke aku sama suami, mantan suami baru ke anak gitu, masih bisa lah diperhitungkan kan kalau mau dibilang, kalau mau menurut orang jahat nih. Tapi ibuku tuh sama anakku, aku tuh sampai jangankan apa ya, anakku jatuh, aku nggak sengaja malah aku yang dicekek. Kamu tuh mau bikin mati anakmu kah? Apalagi masalah uang, Pan. Masalah uang. Lancar jaya. Tapi aku tuh sampai ngomong, waktu itu aku berpikir mau kerja itu anakku masih umur 7 bulan. Dan anakku tuh kan full ASI ya. Aku kerja aja gini bu, aku gak enak. Kasian, beban. Bapakku tuh sempet karena udah capek, mungkin kan orang tua tuh ada yang namanya jenuh dan mulai mulutnya agak sedikit gimana sih cara ngomongnya buat negur tuh bukan pakai basa-basi lagi. Sampai dia bilang kayak, kita ini udah tua, waktunya happy tapi karena kalian jadinya kita harus berpikir lagi ngurus anak, ngurus cucu gini. Waduh, langsung antara sakit hati sama emang iya anjir, sadar gue bilang gitu. Sadar anjing, sadar bodoh. Mulai dari situ aku langsung minta tolong temanku namanya Inceng, karena kamu membantu aku membuat lamaran kerja, karena saya sangat gaptek sekali. Aku langsung, Ceng, bantu aku buat lamaran, aku mau ngelamar di sini karena aku nggak mau jadi beban. Aku bilang gitu, kasihan, beli pampers, beli susu, gini. Dibuatin, bismillah lagi aku, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Langsung di WA sama head office dari Jakarta. Nanti hari Senin interview jam 10. Kamu merinding, aku langsung, Bu, maaf ya, aku minta maaf juga karena ibuku udah bilang sama bapakku, dia tuh ngeluh mereka nih, tapi satu sisi tuh kayak nggak usah dulu ditinggal, masih terlalu bayi, masih mau antara anak dan ibu masih gitu. Lah, gitu. Ya, tapi bilang, Bu, aku nggak bisa kalau aku nggak kerja, aku butuh, ibu juga pasti butuh dibantu. Aku bilang, langsung interview diterima. Bersedia nggak training ke Jakarta sebulan? Waduh, mikir lagi, sudah aku bodoh disuruh mikir lagi kan. Pagi itu juga namanya di interview tuh dalam pikiran tuh apa sih? Pokoknya mau satset jadi kan. Pas di interview tuh bisa. Tapi anaknya gimana? Udah ngomong, udah koordinasi kalau mau ke Jakarta gitu. Tapi anaknya gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti jaga orang aja. Aku yang bayar loh gitu. Insya Allah pasti ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal anakku tuh nggak bisa ngedot. Jadi aku tinggal dengan berat hati. Aku ke Jakarta tuh di sana tuh nangis terus tiap malam kan sambil mompa ASI kan. Ini waktunya ASInya buat Epin, kenapa aku buang gitu. Tapi makin kesini udah terbiasa, anakku juga udah terbiasa, akhirnya aku bisa. Ya udah jalannya itu semulus itu. Ketika kita udah ikhlas dengan hal-hal yang begitu, jalannya itu udah semulus itu. Dulu berapa bulan yang lalu tuh harapanku tinggi sekali.
bukan aku berharap untuk aku bisa balik untuk disayangin lagi, enggak. Aku cuman berharap anakku tuh biar nggak ngerasain yang orang-orang rasain di luar sana gitu. Harapanku tuh cuman buat anakku. Tapi ada yang berpikir kayak kamu tuh masih mau berharap ya, kamu tuh gitu loh, paham gak sih? Ya jadi ikhlas, sudah aku ikhlas. Jadi anakku tuh kalau tidur tuh aku ajarin ngomong, ajarin minta maaf gitu terus. Ya udah, akhirnya aku ikhlas. Sudah, sekarang aku bisa hai. Beneran. Tapi ada sih beberapa kali kemarin itu hai ku tuh sampai di komen, kamu tuh jadi ibu tuh yang betul, ngurus anak aja di rumah aja, ngapain sih jalan, sudah nggak ingat umur, tua, udah punya anak tapi masih mau jalan. Lah kenapa saya diurusi? Sedangkan kita juga butuh healing ya. Iyalah, kenapa saya diurusi? Saya urus anak saya sendiri aja sudah luar biasa terurus kok. Saya jalan bukan berarti saya ninggalin anak saya berhingusan, tidak. Jalannya kan juga nggak ada setiap hari. Iya. Ya itu makanya mindset, tolonglah mindset diubah. Sudahlah, janganlah komen-komen aku posting aku happy. Janganlah kamu lihat aku happy-happynya. Kamu kan nggak tahu di balik aku happy aku di WA sama ibuku, cepat pulang anakmu berak. Nggak ada yang tahu anjing. Cepet pulang. Dan di balik kita happy sebelumnya juga ada ibarat Sesedih kamu udah tahu. itu, sekering itu. Intinya manusia itu ya, kalau nggak, dia tuh kayak nggak cuman mereka ya, mungkin kita juga ada perasaan seperti itu, berpikir seperti itu, tapi pasti ada yang namanya julid iri dengki nggak sih? Iya kan, kayak apa sih orang ini happy aja, itu anaknya di rumah gini. Iya pastinya. Hey. Pasti kan tidak luput dari orang-orang yang kepo itu. Iya, kita sesama manusia, janganlah kau dengki dengan saya. Kalau kau dengki dengan saya berarti kita bukan sama. Kamu anjing, saya manusia. Mantap. Mantap. Iya. Oke, lanjut aja ya. Kita di sini kita seperti video yang sebelumnya, kita ada kartu bencana. ya. Kartu ini Ki, dia kartu pertanyaan. Ada berbagai macam pertanyaan, yaitu tentang hubungan diri sendiri. Oh, ini langsung pertanyaan kah? Iya. Belum selesai cerita hidupku yang sangat panjang Lo ini. justru itu bikin gantung, siapa tahu ada part 2-nya nanti menanyainnya kan lumayan. Hubungan diri sendiri, kehidupan, masa lalu. Tapi dari sini juga bisa kamu curhat sih. Bisa cerita. Aku gak mau curhat sih sebenarnya, Cerita. cuman aku tuh kayak bilang ya udah lupain aja, jalan hidup masing-masing, cari kebahagiaan masing-masing. Kalau kamu memang tahu itu tanggung jawabmu, tolong tanggung jawab. Tapi kalau kamu merasa itu beban buatmu, sudah tidak apa-apa, karena aku sudah merasa aku baik-baik aja, aku ikhlas, anakku happy, anakku gemuk, anakku putih. Jangan putih dong anjir, kok aku jadi kulit shaming. Enggak. Maksudnya anakku tuh terurus. Dengan aku jalan, dengan aku happy, dengan aku healing, dengan aku ngabisin uangku sendiri. BPJS anakku terbayar, coy. Semuanya sudah tercover lah. Udah tercover. Sudah enak lah. Udah enak Intinya kan banget. yang harus dijalani saat ini adalah jangan hadirkan kembali orang-orang yang mengecewakan kamu. Bener. Ya intinya karena kalau kita kecewa karena ekspektasi kita sih. Ya. Aku tuh selalu ngomong sama teman-temanku yang kadang temanku juga suka curhat yang baru ngerasain, tapi aku udah dulu ngerasain gitu loh, udah ngerasain duluan. Ya dari itu kan kita belajar ya. Berarti salahnya kita itu kita terlalu berekspektasi tinggi sama orang-orang, terlalu berharap tinggi sama orang-orang. Sedangkan manusia tuh nggak bisa diharapkan. Tapi untuk sekalipun ya, ada juga beberapa orang yang dekat sama temennya di luar daripada dekat sama di keluarga. Iya. Ada Ada juga yang dekat sama keluarga tapi nggak dekat di teman. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang lebih happy di luar, mungkin dia ngerasa titik kenyamanannya tuh di luar. Iya. Karena dia ngerasa keluarganya di rumah aja, dia nggak bisa ngebikin, nggak bisa nge-cover hidup, nggak bisa nge-cover ceritanya dia, ya kan? Bener-bener. Keren banget loh. Maksudnya kita nggak boleh ngejudge orang yang suka jalan gak sih? Iya. Itu orang-orang yang suka bilangin aku jalan,
emang bener sih aku karena suka ketika jarang. dia di rumah dia juga merasa kesepian gitu. Iya, kayak nggak ada yang dengerin, kayak mungkin ada beberapa kali ya udah cerita aja, tapi kan beda ya, kita cerita sama teman, beda sama keluarga, ada yang di cover, ada yang enggak, Iya, benar. gitu kan. Cuman ya intinya jangan suka ngejudge saja, jangan suka berharap yang tinggi. Kalau orang sudah berharap yang tinggi, itu akan terus-terusan tuh. Ya intinya ketika kamu mencintai seseorang ya jangan lupakan Tuhan di dalamnya. Beuh. Ya kan? Kalau kata quote hari ini ya, dingin-dingin ini biasanya aku memeluk kamu. Dah. Tapi hari ini aku hanya bisa memeluk agama. Iya. Minum dulu guys. Oke, ayo kita main dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dengan diri sendiri dulu ya. Nggak ngerti. Ya, Jadi nanti, di dalam nanti. sini ada Banyak pertanyaan. 4 kategori. Ini diri sendiri, hubungan, masa lalu, dan kehidupan. Asik. Kita mulai dengan diri sendiri. Oke. Ya. Kita bakal jawab semua. Kita Bakal jawab. jawab. Udah boleh bohong. Iya. Ada yang tipis itu. Yang tipis itu. Udah kita tebal-tebal semua nih. Asli jalan sama kamu kayak lagi jalan sama Hulk. Hulk versi 1, Hulk versi 2. Ambil. Mau yang mana satu? Set. Baca. Bacakan. Panjang ya tapi ya. Tumben panjang gitu. Iya. Menurut kamu, tujuan hidup kamu saat ini tuh emang bener-bener apa yang kamu inginkan bukan sih? Atau tujuan hidup itu berbentuk oleh kesuksesan orang-orang di sekitar kamu? Pas lagi. Apa? Aku nggak ngerti coba kalau ditanya kayak gini. Tujuan hidup itu kebentuk oleh kesuksesan orang-orang di sekitar kamu. Ini tuh dua sudut pandang jadinya ya, Ya. iya kan? Jadi apakah kamu hidupmu itu bergantung dari kesuksesan orang atau kamu dengan diri sendiri? Gitu? Lah ya iya pastilah. Hidup itu tergantung kesuksesan orang juga. Kita ambil contoh. Kita nih baik nih, tapi circle pertemanan kita itu nggak baik. Nggak usah hal kecil aja, pirang nih pirang. Aku nih nggak pirang. Circleku nih pada pirang. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, kita akan terpengaruh kan. Udah itu satu. Kedua kayak misalnya jilbaban. Ketika kita udah berfokus untuk jilbaban, tapi kita tuh coba untuk ke circle yang nggak jilbaban. Ya itu sedikit atau banyak, cepat atau lambat, kita akan keikutan lagi. Sama kayak kesuksesan. Ketika temanmu semua sudah sukses, dalam hati kecil tuh pasti mikir, anjir aku mau sukses juga. Kayak apa nih caranya aku sukses? Jadi kan kita tuh kayak ada membangun diri lagi untuk maju anjing, berdiri anjing gitu loh. Terkadang orang menjadi motivasi untuk kita juga ya. Iya, udah Karena pasti. Ketika kita ada teman kita sudah sukses, kalau kita gini-gini Jadi aja gitu. iri dengki yang aku bilang tadi itu kan negatif. Kalau iri dengki untuk hal ini tuh udah positif, ya kan? Oke, masuk. Iya kan? Ngerti gak sih? Yang di atas tuh juga tujuan hidupku sukses apa? Menurut kamu tujuan hidup kamu saat ini tuh memang benar-benar apa yang kamu inginkan apa bukan? Tujuan hidup aku yang aku inginkan. Yang kamu jalani Kalau sekarang sekarang ini. ya bukan lah ya. Iyalah, Belum lah ya. nggak ada yang mau jadi. Makanya gue bilang orang-orang riwa gara-gara Iya. orang-orang riwa gara-gara Lesti diusir, dicekek banting. Dia keluar dari rumah punya uang banyak, harta melimpah. Kalian tidak usah kasihan. Kalau kita dicekek mati ya mati aja. Kita dicekek mati aja. BPJS juga masih nunggu di UGD. Iya. Diusir bingung cari duit. Yang penting nggak JD aja. Apa tuh JD? Iya. Ya intinya nggak ada yang mau sih dengan tujuan itu. Cuman jalanin aja tapi dengan usaha. Ya. Intinya kita sudah punya tujuan hidup lah. Yang kita harapkan selama ini. Kalau kamu Aku tuh sampai sempat berpikir satu lagi boleh Iya. ya? Aku sampai sempat berpikir aku tuh udah punya anak, aku udah punya pekerjaan, alhamdulillah walaupun tidak menutupi tapi kebutuhanku pasti terpenuhi. Apalagi mau aku cari? Iya betul. Ya kan? Kalau masalah kebutuhan batin bisa dikoordinasikan. Intinya ya belum untuk saat ini. Itu aja. Udah? Sudah. Cukup? Cukup. Kita lanjut ke hubungan. Loh kamu nggak balas? Sudah kan tadi? Betul apa kamu? Ya tadi kalau tujuan hidup apa tadi? Menurut kamu tujuan hidupmu kamu saat ini emang benar-benar apa yang kamu inginkan bukan? Kalau untuk sekarang
Bukan, aku tetap punya harapan hidup yang lebih baik lagi gitu loh. Pastinya ketika ngeliat teman sukses, kenapa sebenarnya ketika ada teman kita yang sukses kita lebih mendekat, karena kita pengen tahu gimana sih cara dia sukses, ya kan? Itu aja. Dan pengen manjat dengan kesuksesan teman gitu loh. Adit banget tuh. Anjing. Soalnya kan aku tipikal orang yang pengen sukses dengan cara aku sendiri gitu loh. Benar. Nggak mau sukses seperti orang. Tapi kan butuh bantuan juga kan. Benar. Cuman ya butuh bantuan tetap. Coba ya dengan caraku gitu loh. Nggak mau dengan cara yang orang lakukan kayak gitu. Itu sih. Kalau aku lebih rahasia, nggak mau aku tunjukin ke orang lain. Kalau kamu sukses. Tapi bukannya sifat manusia itu butuh pengakuan ya? Enggak, aku sudah pernah. Bukan yang bukan ibarat gini, kayak contoh. Yang aku kerjakan sekarang ini ya segini gitu kan. Tapi di belakang ada juga yang masih ku kerjakan, dan itu yang menurutku ini bakal jadi kesuksesan gue. Iya. Tapi aku nggak mau ngasih tahu apa dan apa. Yang penting kamu menikmati prosesnya. Jangan aja. Nggak usah ribet. Udah gitu aja. Pengen banget aku punya sifat yang secuek itu. Karena aku masih mau belajar ikhlas aja harus butuh waktu lama kali. Kalau dia tahu aku cueknya gimana. Cuek banget tuh orangnya. Apa nih? Tentang hubungan. Sesingkat itu, sesedikit itu. Hubungan, ayo. Ini boleh gak sih pas? Apa sih? Terlalu bodoh aku untuk menjawab itu. Apa sih? Riskan Joy. Sebenarnya bisa sih. Tapi aku gak sepintar, takut salah ngomong ya. Oh ya. Baru sama lagi mau ambil. Menjebak dah Zulaini. Iya anjir sama. Jangan. Apa sih? Aku gak pernah jalanin itu. Dan aku gak tahu, aku gak bisa memberi sudut pandangku lah. Masa mau aku bilang nanti Harusnya sejarah? jawab aja ya. Takutnya mulutku ngeri banget jawabannya. Ya enggak apa-apa. Yang lain aja ya guys. Iya, sudah. Ini kali terakhir dari nih apa nih? Dan terakhir bilang stop. Stop. Belum. Oh, belum. Bilang stop. Stop. Oke. Tarang. Menurut kamu hubungan gak pernah berantem sama sekali itu sehat gak sih? Enggak anjir. Enggak. Pacaran itu memang konflik. Betul. Gak ada yang namanya pacaran tuh gak kelahi. Ya kan namanya kita berani bercinta kan berani menerima resiko kan. Dan Iyalah. dari sini kan hubungan bukan hubungan pacaran, setelah ini juga ada pas konflik Iya. ya kan? Iya. Makanya gue bilang, pertanyaan apa ini? Hubungan sama teman juga ada kelahinya kok. Iya. Yang gak sehat lah gak berantem. Udah ada bumbunya. Iya. Ya kan? Dan nggak tahu masing-masing tuh gimana jadinya. Nggak belajar dari hubungan berarti. Udah kamu Siapa sih yang buat ini? sudah taruh, gampang sudah tuh udah jawab. Bikin aku naik darah aja. Sesimpel itu anjir jawabannya. Berarti kan kesimpulannya bercinta itu adalah musibah ya kan? Bener, Iya. bukan musibah, konflik. Yang ada solusi, tapi lebih banyak tidak ada solusi. Ada yang putus, dikasih makan es krim, balikan lagi. Ya kan? Betul. Ya intinya kan sebuah konflik itu kan membuat kita dewasa dan terbuka. Jadi kalian ini merasa dewasa berdua? Iya. Oh. Aku masih belum. Kamu belum dewasa? Belum. Karena aku masih banyak butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahku. Lah, gimana kamu kalau kerja? Kamu kan Beda. Misalnya gini, contoh. Misalnya gini, aku sering cerita sama Irfan, masalah yang kredit banget ya kadang. Aku nggak tahu jalan keluarnya gimana. Aku cerita pasti. Bukan masalah kerjaan ya, lebih ke. Cuman iya kenapa aku ke pekerjaan juga karena kita tuh kan kerjanya juga, hidup kita tuh sebagian di kerjaan. Jadi secara tidak langsung sifat kita itu dari kerjaan gitu loh. Maksudnya kamu tuh di permasalahan kerjaan aja kamu nggak bisa nyelesaikan, apalagi pribadi gitu loh. Paham gak sih Ya, maksud aku? tapi gini, kasusku tuh ibarat gini. Oh, masalah kerjaan oke. Aku yang ibarat sudah tahu batasan yang dan aku harus ngambil langkah tuh gimana. Tapi di saat masalah yang ada satu masalah, aku harus dewasa, aku harus gimana, aku masih bingung. Oh, I see. Jadi aku nggak mau membilang diriku ini dewasa banget, enggak, belum. Ya sudah. Ngantuk kan kamu ini sudah tumbuk dadamu yang Enggak. gede itu. Kehidupan.
Tadi kan hubungan, sekarang kehidupan. Ya aku tuh mau bilang terima kasih sama teman-temanku yang buat aku bahagia akhir-akhir ini, tahu? Ada nggak sih sesinya? Jangan terlalu banyak nyebut nama orang, gak enak kita. Kenapa? Jangan enak aja. Tapi temanku butuh deh kayaknya. Aku makanya bilang manusia butuh pengakuan. Aku tuh mau bilang terima kasih banget bentar. Nah, sudah boleh. Aduh. Menurut kamu kalau nggak ada sosial media, apakah hidup kita akan berbeda? Beda banget. Iya kan? beda banget lah. Sekarang gini, kadang yang membuat kita menjadi melo sekarang, menjadi terlalu overthinking itu karena media sosial kan. Ya. Menjadi orang-orang tuh jadi yang suka apa ya, gampang, menurutku gampang selingkuh misalnya karena media sosial juga. Oh bapak diselingkuh lihat media Ya sosial. enggak, karena media sosial kan tempat setiap orang berekspresi kan, bebas untuk melakukan apa aja. Nah, udah. Intinya karena ada media sosial kan kita jadi punya untuk mencintai seseorang tuh jadi kayak, wah ini kayaknya aku banget nih, kayak gini cocok buat aku, paling nggak cocok. Self Ya. self diagnosa. Intinya ya berbeda hidup kita di sosial media sama aslinya. Ya sebenarnya kan lebih asik ketika tidak ada media sosial kan. Iya ingat gak sih zaman dulu BBM? Banget. Zaman BBM broadcast. Anaknya ganteng banget nih, sekolahnya SMK Pangeran, PIN 783B 5 Iya. Terus kalau galau. Sedang mendengarkan. Sudah mendengarkan no playing the script Terus and the man who can be moved. Tahu muncul sedang menonton XXX. Kena Bandung lautan dia. Itu seseru itu loh. Iya. Ditambah lagi ada sosial media ini. Ya gitulah. Emang yang mematikan adalah sekarang ini Instagram sebenarnya sama TikTok. Sekarang TikTok sih trafiknya lagi naik banget. Cari uang di TikTok bisa. Benar. Ya kan? Ya cara kita menggunakan media sosialnya lagi lah. Per orang gimana. Itu bukan pernyataan yang tepat sih kalau Apa dibilang gimana? cara kita yang karena sudah pasti. Ya kan? Aku pernah tuh contoh ala-ala galau. Mau mundur dari dunia sosial media, nonaktifkan Instagram, Facebook, TikTok. Nggak sampai 24 jam. Tak kuat aku kayak aja harus bawa HP bukannya Instagram. Iya. Kalau misalnya aku lagi tutup akun, masalahnya kalau yang diliatin tulisan sampo nggak apa-apa. Kan di WC gak ada sampo ya. Iya. Kan aku WC terpisah nih guys. Jadi aku mau liatin apa? Cicak. Tegur sapa sama Cicak. Halo Cicak. Udah kamu liatin sabunmu yang banyak-banyak itu. Yang banyakin airnya. Apalagi TikTok sudah bisa ya, TikTok sudah bisa ngebaca hati kita ya. Bukan itu. Heeh. Intinya Ya gitulah. nggak senang aku sebenarnya sama sosial media. Karena sosial media juga kan aku bisa tahu segalanya. Tuh. Coba dengan media sosial mungkin kita udah overthinking ini sih. Kamu suka overthinking? Ya udah tahu. Oh. Kita mengakui. Kalau aku sih bukan overthinking. Aku tuh cemburuan. Ya itu semua. Beda overthinking sama cemburuan. Iya. Overthinking semuanya sudah dicampur adukan. Cemburuan beda sama overthinking. Cemburu tuh kita cuma sama satu itu aja sudah. Overthinking tuh contoh kecil aja. Jadi overthinking itu beda sama cemburu. Kalau cemburu ya udah cemburu aja. Pernyataan apa itu? jawaban. Biasa gini, kalau kita cemburu tuh pasti ada salah satu orang yang membuat kita cemburu, tapi kan. Udah juga anjir. Kita ibarat tertuju pada satu fokus gitu loh. Tapi Satu- menurutku overthinking itu ya sudah mencakup semuanya, mencakup cemburunya. Ya makanya kalau overthinking semuanya gue bilang kan. Kalau overthinking Posesifnya. tuh gini. Misalnya contoh, aku tuh suka ngasih contoh ya biar kamu bisa pahamin. Overthinking itu kayak kamu misalnya lagi bawa minum dari luar. Sedangkan kamu tuh nggak ngomong sama aku keluar. Terus langsung deh, kamu habis dari luar jalan sama ini ya? Itu kenapa minumnya berminyak? Gitu. Kamu habis makan sama itu ya? Gitu. Tuh kayak terlalu apa ya? Berpikiran Ya, berlebih ya, ya. tapi intinya kan mencakup semuanya. Ya Kan? intinya sih kita harus ke rumah sakit jiwa sih. Berarti aku harus ke rumah sakit jiwa. anjir. Dan dosa Iya ke banget. psikolog dulu ya, Iya. psikolog aja. Psikolog. Psikolog tuh ada 2 juga loh ternyata. Ya, psikolog Psikiater sama psikolog. Heeh, kalau psikolog Psikolog sudah- itu kayak cerita. teman cerita aja. Kalau psikiater itu yang udah membahayakan kita. Dan Makanya butuh obat dikasih- kita. dikasih Bener obat kayak kan. misalnya
Depresi. yang aku bilang kita kalau galau kita harus ke pantai dengar itu termasuk psikiater. Karena kita bisa sewaktu-waktu mencelakakan diri kita. Tapi aku pernah berpikir kan aku duduk di tebing-tebingnya monumen tuh, duduk-duduk. Aku mikir, "Ih, anjing ini kalau aku loncat dari sini aku lukanya apa anjing? Orang cuma 5 jengkal gimana aku bunuh dirinya ya?" Terus aku mikir lagi. Ada lukanya kegoblokan. Ya. Terus aku mikir juga kan, aku mau bunuh diri nih, mau jalan ke pantai, set, aku lihat-lihat ombaknya seiprit, badanku lebih berat daripada ombak. Gimana aku mau dibikin? Nggak mungkin terseret arus. Iya, diseret arus gak mungkin, diseret masa lalu. Iya. Kalau dia mungkin ke pantai ya, kalau aku parah. Kemana? Laju di jalan-jalan aku. Aku kirain batu dinding kamu jatuh. Ngapain batu dinding anjir? Dimakan sama anu demit tapi di sana hutan anjir. Udah intinya kayak gitu. Jadi overthinking itu ya ibaratnya psikiaternya. Cemburu itu psikolognya. Gila. Iya. Nggak bercanda. Aku bukan dokter soalnya. Iya. Tapi menurut aku tuh begitu. Oke. Lanjut ya. Udah ini. Iya. Intinya kenapa melenceng anjir pertanyaan media maksudnya overthinking sama cemburu. Ya udah gitulah, enggak apa. Lanjut. Lanjut lagi. Oh, masih Ini ada ya, kan? masih satu lagi. Aku dia nyambut nih. Masa lalu. Masa lalu. Biasa tangan ini tangan bangke ini. Udah cebok. Kecebok dengan kiri, bukan kanan. Ya kalau gini pakai dua tangan. Atau begini. Mana Ya, anjir? tangan-tangan bangke ini. Kukira tuh kita tuh sendiri-sendiri, kartunya beda-beda. Nah, Kamu punya trauma nggak sih? Kan Bangke kan jabatan juga kan. kan kalau pertanyaan kamu punya trauma kan tadi aku udah jawab pertanyaan di awal. Aku punya trauma banget. Tapi aku bisa belajar dari trauma aku itu. Apa ini? Nggak mungkin belajar dari trauma anjir. Mungkin aku pasti ngomong kayak gini bakal diketawain sama orang-orang yang udah survive tentang hal-hal itu anjir. Ya kan? Cuman mohon maaf lahir dan batin, kalau kamu bisa sharing sama aku, kita sharing. Iya. Karena aku nggak tahu harus ngadapin trauma itu seperti apa. trauma itu nggak ada obatnya. Ada. Obatnya itu ya dengan kita terbiasa dengan hal tersebut. Itu aja sih. Membiasakan diri sih nggak sih? Betul nggak sih? Berdamai. Ketika kita sudah bisa berdamai ya trauma itu bakal jadi Biar aja. nggak ada orang yang bisa sembuh dari hal itu. Iya. Itu bakal terus ada. Ada paracetamol Sama tanmu. sama obat batuk. Sedangkan kalau kita Astagfirullahalazim, tunggu. apa dulu? Eslen bilang. Tuh, dadamu yang kecil itu. Sedangkan gini, ketika kita punya masalah di masa Gatal. lalu, ya masalah itu bakal tetap ada. Tapi masalah itu akan sembuh ketika Tuhan sudah menggantikan dengan yang baru ya. Amin. Ya itu yang pastinya lebih baik lagi. Berat kali katanya Pak. Cuman kan terkadang manusia ini sudah dikasih seseorang yang pas untuk kamu, yang baik untuk kamu, malah memilih yang sesuatu yang lebih buruk untuk kamu gitu. Bukannya kamu harus belajar, malah menambah masalah yang baru. Tapi kan masalah yang baru tuh ya itu bagus lah. Soal esai. Soal esai. Kalau yang lain soal pilihan ganda, masalah baru tuh soal esai. Karena nggak ada pilihan jawaban Ya. yang kita harus jalanin. Gila. Ya intinya kan Belajar dari mana sih aku ngomong begini kadang ada anjir? yang bilang ini, keluarlah dari zona nyamanmu, ya kan? Ya buat Kalau apa? nggak mau keluar dari zona nyaman, Zona apa? Dan sekarang buat apa kita keluar dari zona nyaman? Sedangkan kita harus memerlukan hidup yang nyaman, ya kan? tapi tuh kamu tuh kayak apa ya? Mungkin menurut orang-orang tuh dari sudut pandang yang berbeda ya. Ada beberapa orang yang berpikir kita harus keluar dari zona nyaman. Ada beberapa orang yang nggak berani keluar dari zona nyaman. Ada beberapa orang juga yang tetap mau di zona nyamannya dia. Itu kan pasti ada pro dan kontranya. Kalau aku tuh tipe orang yang ngeliat keadaan. Ketika kita udah terancam di zona nyaman kita, buat apa kita stuck di zona nyaman? Yang kayak kamu bilang, kita Ya, harus kalau tetap. kamu sudah terancam di zona nyamanmu, berarti kamu sudah tidak nyaman di Ya situ, berarti dengan pernyataanmu kamu bilang kamu nggak bisa keluar dari zona nyaman karena kamu nyaman, itu bukan pernyataan yang tepat dong. Iya tidak? Kan kamu sendiri kasih jawaban. Enggak, ketika kita udah nyaman di situ, buat apa lagi keluar dari zona nyaman menurutku. Sedangkan kan kita hidup ini butuh kenyamanan, ya kan?
sih nyaman tidur. Tapi Ya kalau makanya emang sudah tidak nyaman dengan kehidupan itu ya silakan kamu keluar. Sudah nyaman keluar pas lagi berak lagi. sama aku kan suka Bebas banget tuh otak aku kan suka gambar. Aku tuh bisa berpikir tuh kalau aku lagi Anjir. Serius aku gambar apa ya? Nanti aku habis dari sini aku ngapain ya gitu. Apa aku nanti keluar dari ini aku harus bodoh? Apa aku harus pintar? Dikira doang kayak gitu anjir. Hah? Iya, Dikira doang kayak gitu. tapi ketika Apalagi kalau nya lagi duduk di kloset duduk paling enak. Sampai Iya. sejam. Tapi aku tuh langsung kayak abis berfantasi tinggi, aku langsung jadi kayak terpikir lagi anjir kalau aku tuh lama-lama duduk di sini takutnya ada ular masuk ke pantat cetok iya Allah takutnya kamu aku. kan memang semua inspirasi itu kan keluar ketika kita sedang melakukan hal itu kan. Betul. Sudah, berarti ini sudah ya. Sudah. Ya jadi Apa pesan-pesan apa yang mau kamu sampaikan? Tadi bilang mau sampai-sampai. oh ini udah selesai. Iya. Itu apa? Oh yang itu. Ya iyalah. Itu berbicara dengan pasangan. Pasangan itu, lebih ke pasangan. Nggak punya pasangan aku Ya sudah dong, kita nggak punya pasangan. Terus itu bahas itu. Tanya lagi aja, aku tuh senang ditanya-tanya. Digrepek-grepek enggak? Ya. Yakin. Iya anjing ini. Tumbuk dada yang tipis itu. Tadi bilang kamu mau kirim-kirim salam, kirim-kirim Enggak mau radio, ngirim anjir. salam sih. Berterima kasih apa tadi? Makasih. Enggak juga terima kasih nanti temanku kepedean anjing. Enggak sih, cuman kayak lebih tepatnya orang-orang yang di sampingku waktu aku ngelewatin masa-masa aku kemarin. Itu kalian keren. Aku nggak tahu harus balesnya pakai apa. Karena pakai uang pun juga kayaknya percuma. Apalagi cuman kasih pizza Domino nggak ada apa-apanya kan. Iya. Tapi intinya, keren banget tau. Kalian tuh keren banget. Aku tuh tipe orang yang kepikiran terus gitu. Kalau aku nggak bisa ngasih yang temanku kasih ke aku nggak bisa balas tuh. Tapi aku sadar aku tidak punya apa-apa. Kau miskin. Saya miskin. Jangan dijawab Jangan. Kebanyakan kan nggak pernah bisa dinilai dengan uang kan? Iya, tapi aku waktu ke Jakarta, for your information, 10 hari tuh di Jakarta. Aku tuh bawa uang tuh minim banget. Lebih sakit lagi, cowok. Aku tuh pernah punya tagihan. Pinjolnya bukan sembarang pinjol ya. Ya, ya memang pinjol. Waktu itu kan nggak punya uang tuh, udah nggak bisa bayar. Terus H-3 berangkat Jakarta training 10 hari. Aku tuh ngepresin uangku buat aku ke Jakarta. Kenapa datang debt collector? Bagusnya dia datang tuh dia pelan-pelan. Pertama tuh kebetulan dia tuh datangin di ujung gangku. Nanya rumahku di mana. Pas kebetulan ada aku, ditanya, rumahnya ini di mana? Kenapa om? Kenapa? Aku bilang gitu, dibisikin aku. Berapa kan aku kemarin bayar tuh? Ada kali berapa gitu? Uangku tuh habis di situ. Ya berarti kan intinya gini. Ketika kamu ke Jakarta dengan modal yang minim, Tuhan kan tidak membiarkan kamu kelaparan kan intinya kan. Tetap dikasih jalan yang enak. Tetap dikasih jalan yang enak. Aku merasakan itu ketika aku ngekos kemarin di waktu aku kerja. Aku ngekos, aku sudah merasa aku udah punya uang lagi nih. Sempat pesimis mau makan apa ke besok. Anjir, kerja belum, gajian masih lama ya kan. Ya ternyata aku masih diberi sama Tuhan teman-teman yang baik ini, ya kan? Teman-teman yang baik, apa ya istilahnya? Tahu dengan kondisi kita lah. Dan sebenarnya kondisinya juga, aku dengan orang, namanya aku dari Balikpapan baru ke kotanya orang. Pastinya kan orang-orang ini belum terlalu kenal aku ya kan. Dan baiknya Tuhan tuh ngasih aku orang-orang yang benar-benar Bisa percaya sama aku gitu. Ditanya sudah makan kapan, ya kan? Sudah makan nggak? Belum. Itu aku ada no cateringan, makan aja. Sedihnya. Ya, bisa makan. Tapi setelah itu kan aku tipikal orang yang suka apa ya? Untungnya aku masih diberi sadar diri lah. Sadar diri ya kayak. Kalau aku udah sadar diri. Kayak balas budi gitu loh.
Oh iya. Setelah aku yang gajian. Nah itu makanya kadang tuh orang itu juga menanamkan kebaikan dia tuh untuk minta dibalas loh kadang. Itu sudah yang jadi kepikiran buat aku. Enggak, kalau aku lebih mikirin orang yang baik sama aku, kayaknya aku harus balas budi ke dia gitu nah. Karena suatu saat takutnya kita lagi dia pasti bantu gitu. Kadang. Nah, ini ekspektasi yang tidak bisa diharapkan sebenarnya. Tapi kan ibarat kamu nanam budi tuh. Bukan nanam budi, ibarat gini. Ya kalau teman-teman baru kenal aku enggak bakal gitu ya. Iya, aku tahu, tapi belum tentu orang yang kamu bilang tadi itu akan bisa pada saat itu juga. Akhirnya kamu apa? Kecewa sama ekspektasimu itu. Akhirnya kamu menimbulkan rasa anjing, giliran aku bantu aku bisa, giliran aku susah sekarang dia nggak bisa bantu. Besok-besok kalau dia minta tolong aku nggak mau bantu lagi. Iya enggak? Itu ekspektasi yang terlalu berlebihan. Itu namanya kamu nolong tidak ikhlas. Bukan lebih tidak ikhlas, maksud gini, bukan pembelaan ya, ibarat gini. Contoh, kita baik nih sama orang gitu ya kan. Karena gini, prinsipku kalau suatu saat aku misalnya ya takutnya ada apa-apa, ya kita tuh nggak berharap dia bakal bantu. Ibarat gini, meskipun bukan dia yang bantu, suatu orang pasti ada yang membantu kita gitu loh. Karena yang kita tanam malah kebaikan gitu loh, bukan kita berharap dia baik sama kita gitu loh. Intinya kan ingat kata-kata ya Bapak Dodo ya. Kalau kita baik, orang baik pasti bakal datang. Bapak Dodo tuh yang anunya apa? Miracle in Cell. Anjir, makanya itu lagi anjir Bapak Dodo. Jujur aku nonton itu nggak nangis. Aku nangis ya anjir. Mungkin karena aku terlalu lebih menyakitkan kali gitu daripada Bapak Dodo ya. Bapak Dodo. Aku mau mencoba menghayati. Aku nonton sendiri tuh. Oh iya. Iya. Bisa kamu ya? Bisa nonton sendiri. Aku nonton sendiri. Aku coba pahamin alurnya, tapi nggak bisa. Aku ngerasa kecewanya di mana? Tapi pas ketawa juga kamu. Ketawa, lucunya dapat. Tapi sedihnya tuh di mana? Aku bingung. Pas dia mau dikirim ke Nusa Kambangan ibaratnya, itu sedihnya. Tapi itu hal yang biasa nggak sih orang kehilangan tuh? Benar. Aku terlalu keras hatiku. Jadinya aku berpikir itu biasa aja. Ya itu perbedaan orang masing-masing, terserah ekspektasi dia gimana. Udah aku nggak nangis, aku bingung. Tidak apa-apa, dan nyalakan kamu juga gitu. Tapi kalau penonton itu ya sedihnya, karena kemarin aku sedihnya itu baru ditinggalkan oleh nenekku almarhum. Makanya aku nangis, ingat itu, gitu aja. Kalau aku sedihnya karena aku berpikir kalau aku ketika aku nanti jadi bapak, aku melihat anakku bakal tinggal sendiri kayak apa ya, aku pikir kayak gitu sih. Larinya ke sana. Ketika kamu jadi bapak, kalau nanti aku jadi bapak, aku malah sedihnya. Aku berpikir memposisikan diriku sebagai Bapak Dodo tersebut kayak gitu. Aku nggak nangis, tapi aku langsung langsung jauh nih pikiran. Apa anakku bisa mikir kayak gini? Gitu. Aku memposisikan diri aku jadi mamanya. Kan di sini posisinya dia nggak punya mama ya. Anaknya kasihan nih. Nah ini ya ibaratnya aku yang punya mama, aku nih jadi mamanya. Iya. Jadi seandainya anakku, ya makanya gue bilang aku udah sedih, mungkin aku berpikir masih ada mama nih. Gitu. Anjir, bahas film kayaknya. Malah ngerosting filmnya. Apa aja nyambung yang langsung ke film. Karena aku nggak nangis. Cukup ya? Cukup. Belum Ju. Aku belum bilang makasih sama temanku yang waktu pergi aku ke Jakarta, karena waktu aku di Jakarta aku kekurangan uang sama sekali. Jadi aku tuh didonaturin sama Wulan, sama Kak Mega. Aku tuh disuntikin dana sama mereka karena Iba liat aku makan mie terus setiap hari. Iya. Kalau aku dong sama kamu. Karena kamu udah ada uangmu juga pasti. Kapan kerja tuh? Aku tahu kamu kerja. Tapi aku nggak mungkin kirim juga. Terus Karena ada itu. Terus kayak aku kan berlapan tuh. Mereka ini semua punya karakter yang asli, sefrekuensi semua. Seseru itu Pan, gila. Aku butuh uang. Uangku kayak misalnya aku tuh alasan kan uangku tuh sisa 98.000. Transfer lah 10.000 biar aku bisa narik gitu. Ntar lusanya transfer nah biar bisa, kamu tuh Kiki andalanmu tuh biar bisa narik. Enggak.
memang kamu tidak punya uang. Dia bilang tapi emang mereka itu tulus banget sih. Aku nggak tahu ya untuk sekarang karena aku lagi ngerasain ketulusan mereka tulus banget. Padahal ibaratnya kita tuh baru ketemu, bener-bener baru dipertemukan waktu kita mau pergi ke Jakarta itu. Ketemu sama karakter-karakter yang bebencongan ada. Asli. Ada yang terlalu bucin banget. Ada yang diam-diam kayak anjing. Ada yang asik, ada yang unik. Itu ih kamu. Intinya kamu sudah mulai. Aku tuh mulai ngerasa grow up. Hidupku jadi kayak ngapain aku pikirin yang kemarin anjing. Orang yang kemarin aja bisa happy masa aku harus mau jatuh terus mau mikirin anakku. Anakku tuh yang penting kan bisa minum susu, bisa pakai pampers dan segalanya terpenuhi, ngapain aku pikirin gitu kan. Dan masuklah mereka bertujuh ini membangkitkan semangatku asli. Untuk sejauh ini mereka sih yang bikin aku bisa jadi lupa untuk semuanya. Tapi sedih cu. Yang satu kan kita dipisah kan, 4 di MT, 4 di Sudirman. Yang satu tuh di Sudirman tuh ada kendala dia diresign kan, jadi sedih banget. Dan 7-7-nya tuh semua suntikan dana aku. Pakai uangmu dulu nanti aku ganti anjing sampai Balikpapan dah aku ganti. Bangke. Tapi nongkrong terus. Kayak gitu sih. Intinya kan kita sama itu jangan dulu intinya banyak terima kasihku ini apa nih Mama Dede. Pesan-pesannya aja langsung. Iya. Kalau terima kasih itu kita ya banyak sama lah. Inceng juga udah itu. Terima kasih untuk semua yang telah membantu Kiki ya. Istilahnya kebaikan kalian nggak bakal dilupakan lah oleh dia lah. Nggak bisa ganti juga sih aku. Doain aja ya aku banyak uang. Dan kalian bakal tetap jadi orang-orang terbaik untuk Kiki lah. Nyata. Ih. Ya kan? Itu keren. Kalian keren. Kalian saya anggap seperti saya begini, tapi belum tentu. Anda. tapi mudah aja mereka juga menganggapnya tulus ya ke aku ya. Pesan-pesannya Ki buat orang Ki, biar nggak terjadi seperti kamu Ki. Anjir. Singkat, padat dan jelas. Biar nggak terjadi seperti aku tuh kenapa emangnya? Ya pesan-pesan aja lah. Kamu udah bosan ya sama aku? Bukan udah bosen. Pesan-pesan sudah 1 jam lebih bicara ini masalahnya. Pesan kesannya jangan terlalu berekspektasi tinggi sesama manusia. Oke. Karena kita ekspektasi tinggi sama Allah aja kadang kita merasa kecewa. Wah kalau Allah belum kasih. Padahal kan itu dari diri kita sendiri. Apalagi kita berekspektasi tinggi sama manusia. Nggak ada, nggak bisa. Karena yang bisa ngasih kebahagiaan itu diri kita sendiri. Aku udah sering banget kayak dijanjiin sama orang-orang. Ya Ki kayak gini Ki, ya Ki kayak gitu. Enggak, aku sekarang udah gak mau percaya. Jadi kayak contoh gini, Ki aku pinjam motormu ya, aku balikin hari Rabu. Aku gak mau hari Rabu aja, tapi aku mau pasti hari Rabu jam berapa, di mana kamu kembalikan. Harus ada akad. Karena aku gak bisa dibohongin sudah. Anjing, debt kolektor aja dibohongin datang. Saya kayak gitu loh, walaupun aku gak bisa ngasih kebaikanku dari uang, tapi ya selagi kamu butuh aku untuk kayak bantu aku jorong motormu ya, tambalkan banmu, mungkin aku punya nomor kontak CP yang bisa dibawa keliling, tambal ban itu aku bisa bantu. Tapi ya kamu jangan pernah sekali-sekali bohongin aku. Tapi emang semua orang tuh suka bohong gak sih? Ya semua orang pasti pernah bohong, nggak mungkin nggak pernah bohong. Ya jadi intinya ya itu udah. Walaupun dibilang kebohongan, bohong demi kebaikan, sebenarnya bohong juga tetap ada baik. bohong tuh baik. Tapi ada kebohongan untuk kebaikan, kayak contohnya kita kalau jalan biar nggak dimarahin mama. Ya, enggak ada baik juga sih kalau Lain dong konteksnya ya? Lain. Oh, tetap iya. nggak baik lah kalau biar supaya nggak dimarahin mama. Iya intinya kita nggak boleh berekspektasi tinggi. Kamu tuh kalau punya teman debt collector yang suka nagih lewat WA, hari ini gini, kamu tuh belajar dari situ. Karena mereka tuh udah kebiasaan dibohongin. Iya. Iya kan? Jadi harus kamu tanya kapan, di mana dan jam berapa. Udah? Oke. Oh, kalau nambah terus dia. Apa tadi pesan-pesannya? Tidak seperti? Hah? Apa tadi kata-katamu terakhir? Supaya nggak seperti Kiki. Supaya nggak seperti kamu sekarang lah. Jadinya kalau Kiki untuk dirinya sendiri.
Berpikir cerdas aja deh. Berpikir cerdas. Itu aku bodoh. Saya berpikir cerdas. Dah, simpel. Kalau Kampan gimana? Pesanku ya, tidak ada salahnya kalau kamu mencintai seseorang. Tidak ada salahnya jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Tapi ketika orang itu sudah tidak bisa dipercaya atau orang itu sudah selalu mengkhianati kamu, mending ditinggalkan. Karena pastinya Tuhan bakal ngasih kamu orang yang lebih baik lagi untuk kamu. Itu aja. Oke. Sip. Apa aku udah denger? Nanti kalau nonton videonya aja, nggak bisa diulang. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, tetap saksikan Lagi Jauh podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Dan ini tidak ada hikmahnya. Iya. Baru kali ini begitu. Oke, bye-bye. Bye.